Om Swastiastu. Halo, selamat pagi sahabat Teknika Suara Teknika 107,7 FM. Masih bersama saya Dewa dalam acara UPS Tensi, obrolan pagi Tensi. Nah, pada hari ini hari Senin tanggal 29 April 2024 kita kembali lagi dalam acara yang sama. Nah, sebelumnya sedikit informasi bahwa acara UPS ini siaran secara langsung di channel YouTube SMK Negeri 3 Singaraja dan juga di radio kita Suara Teknika Facebooknya di 107,7 FM di on airnya. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai saja ya perbincangan untuk kali ini. Mungkin suasana sedikit berbeda karena pagi hari ini khusus untuk para guru penggerak ini. Ya, mungkin kalian ingin tahu nih seperti apa sih perjalanan sebagai guru penggerak. Ya, kita mulai saja karena di sebelah saya sudah ada sosok seorang wanita. Mungkin ini juga teman saya seangkatan nih, angkatan 10 ya, teman seperjuangan. Kita langsung aja ya. Yuk berkenalan dengan teman saya yang di sebelah saya. Oke, di sini sudah ada Luh Juni Susanti SPD. Beliau juga CGP calon guru penggerak tepatnya di angkatan 10. Kita langsung aja kita sapa-sapa nih teman saya nih. Halo Bu Juni. Halo Pak Dewa. Gimana kabar? Baik Pak, sangat baik. Pak Dewa gimana kabar? Baik banget. Oke, sekarang mulai iya. Pak Dewa ya. Oke, langsung aja ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit perkenalan dan juga jabatan Ibu di SMK Negeri 3 Singaraja. Ya, sharing pengalaman juga. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Dewa. Halo sahabat Teknika. Perkenalkan, nama saya Luh Juni Susanti. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi saya bergabung di sekolah itu sudah mulai tahun 2015 Pak Dewa. Tahun 2015 ya? Iya, 2015 saya sudah bergabung di sekolah tercinta gitu SMK Negeri 3 Singaraja gitu Pak Dewa. Jadi itu perkenalan singkat saya. Tempat tinggal mungkin pemirsa penasarannya tempat tinggalnya Bu Juni di mana sih? Iya. Selain mengajar di sini mungkin ada di luar sana mengambil side job, mungkin bisa di share ya, boleh deh. Oke, berarti berbagi nih Pak Berbagi, Dewa. iya karena guru penggerak itu harus berbagi ya. Iya benar sekali. Jadi selain saya mengajar di SMK Negeri 3 Singaraja, saya juga mengajar les Pak Dewa. Les ya? Iya, ngajar les. Jadi selagi saya mengembangkan potensi, selagi ada waktu, saya berusaha untuk mengembangkan ya meskipun cuannya itu bonus ya, ya kan itu kan yang utama. Iya, itu yang gitu utama, kan. benar sekali. Iya. Guru bahasa Indonesia Bu Juni Iya, ya? betul, Pak. Berarti Bahasa berkisar Indonesia. berapa tahun sudah di sini dari 2015? 2015 kurang lebih 9 tahun. 9 tahun, Iya. luar biasa sudah Iya, cukup 9 lama tahun. juga ya. Iya Pak Dewa. Oke, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini karena edisi guru penggerak, jadi di sini kita akan kupas secara mendalam seperti apa sih guru penggerak tersebut. Nah, Bu Juni, menurut Bu Juni apa sih arti dari guru penggerak, dan mungkin Bu Juni bisa ceritakan spill sedikit histori Bu Juni, perjalanan Bu Juni sampai saat ini menjadi calon guru penggerak, dan juga sampai saat ini kita juga sama-sama ikut diklat ya. Bisa diceritakan Bu Juni? Iya. Jadi sahabat Teknika, sebenarnya saya dari awal Pak mengikuti program guru penggerak itu di angkatan 9. Angkatan 9. Ya, betul sekali angkatan 9. Jadi saya awalnya coba-coba. Saya pengen ada program pendidikan guru penggerak. Awalnya saya coba-coba. Nah, akhirnya saya bergerak untuk mengikuti program tersebut. Nah, setelah saya mendaftarkan diri di angkatan 9 ada bukaan untuk seleksi calon guru penggerak, saya ikut begitu. Nah, setelah seleksi pertama, setelah lulus administrasi, saya mengikuti seleksi pertama yaitu membuat esai dan beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Nah, setelah lulus Astumkada saya maju ke tahap selanjutnya yaitu simulasi. Ya kan, simulasi pembelajaran itu simulasi mengajar. Iya, simulasi mengajar itu diberikan waktu 10 menit. Ya kan, dari pembukaan sampai penutup kita diberikan waktu selama 10 menit. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Bagaimana kita mengaturnya gitu kan. Nah, Astumkada setelah pengumuman saya lulus di tahap kedua dan selanjutnya tahap ketiga yaitu wawancara. Nah, seleksi wawancara itu saya diberikan waktu 1 jam. Nah, ternyata tidak seseram yang diisukan gitu. Iya, biasanya kan seperti yang kita dengar, seram sekali nih ada wawancara. Ternyata kalau kita alami, wah
ternyata tidak seperti itu Iya, juga ya. asik ya, sangat asik sekali. menyenangkan. Jadi ketika seleksi wawancara itu kami disuruh untuk menceritakan pengalaman selagi ketika menjadi guru kan. Jadi beberapa tahun sebelumnya atau sebulan sebelum, saya ingat sekali bahwa saya menceritakan pengalaman saya bagaimana saya mendapatkan hal-hal yang luar biasa, pelajaran yang bermakna dalam hidup saya. Nah, singkat cerita saya lulus, tahap ketiga itu saya sudah lulus, hingga akhirnya ketentuan untuk seleksi pendidikan calon guru penggerak. Wah, luar biasa sekali perjalanannya ya. Ya, akhirnya ketika saya lulus di angkatan 9, ternyata masih antri Pak Dewi. Iya benar sekali. Pendidikan, Iya benar, kan? benar. Tidak langsung pendidikan, jadi saya antri. Nah, ketika di angkatan 10 saya baru terpanggil untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Astaga, dengan sekian lama menunggu akhirnya finally ada panggilan juga untuk mengikuti di kelas Betul tersebut. sekali. Terus tadi saya mendengar kita mengajar 10 menit. Wah, luar biasa. Bagaimana kita mengajar selama 10 menit? Apa yang dirasakan Bu Juni pada saat itu? Ya, tentunya takut waktunya Pak ya. Waktunya. Durasi waktu itu tentu Karena pada saat itu fasilitator dan juga penguji katanya ada psikologi Iya, hadir di sana. Bagaimana perasaannya pada saat itu? Kalau waktu itu saya alami sudah tidak karuan karena udah dibukser ya sudah ya, apalagi sudah diberikan peringatan waktu tinggal 1 menit gitu, jadi saya ngopung gitu Pak, harus selesai tuntas gitu. Ya kita harus bisa memanage betul, ya. Betul ya. Faktor grogi juga. Dan juga waktu wawancara juga selain kita ditanyakan terkait dengan proses bagaimana itu pendidikan dan lain-lain, kita bisa sharing juga masalah kita secara personal pada saat itu ya. Betul. Mungkin Bu Juni juga sempat menceritakan secara personal masalah apa yang terjadi di luar sekolah gitu ya. Betul. Seperti itu Bu. Iya sempat. Jadi beliau tidak hanya mengupas tuntas terkait dengan pengalaman kita belajar, tetapi juga bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan pribadi kita tanpa harus melibatkan dalam proses pembelajaran. Jadi kita harus bisa profesional. Jadi setiap siswa, setiap orang itu punya masalah Pak Dio ya. Jadi semua orang itu punya masalah dan bagaimana kita menyikapi. Jangan sampai nanti gurunya ada gojek-gojek datang ke kelas dan marah-marah kan. Nah gitu. Jadi kita dituntut untuk profesional. Oke, luar biasa sekali ya cerita tadi. Mungkin Ibu belum menjawab sih apa sih arti guru penggerak untuk Ibu? Iya, jadi kalau menurut saya Pak Dewo ya, guru penggerak itu adalah peran penting ya. Kami memiliki peran penting tidak hanya untuk mengajar, tetapi bagaimana kami bisa memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah. Tidak hanya mengajar, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, menjadi pemimpin yang baik untuk anak-anak kita, kemudian kita menggerakkan, selagi itu sifatnya untuk memperbaiki ke arah yang lebih positif. Jadi itu peran kita sebagai guru penggerak. Iya, benar sekali. Karena namanya juga penggerak, jadi kita harus selalu bergerak ya untuk siswa-siswa kita, untuk masa depan generasi anak muda sekarang. Nah, seperti yang kita alami, kita sudah mulai proses guru penggerak ini, dan juga Bu Juni juga pastinya punya pengalaman ya sejauh ini, dan mungkin Ibu bisa jabarkan mengenai budaya positif sebagai guru penggerak pasca setelah Ibu mengikuti beberapa rangkaian guru penggerak tersebut. Bisa diceritakan Bu? Iya betul sekali Pak Dewo. Jadi kurang lebih sudah 2 bulan ya sahabat Teknika, saya mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Tentu budaya positif yang saya rasakan itu luar biasa. Tentu kalau kita ingin membudayakan budaya positif di sekolah, gitu kan Pak Dewo ya, kalau kita sudah membudayakan budaya positif sekolah, secara tidak langsung lingkungan juga akan positif, nyaman, aman. Apa yang kita terapkan, apapun bisa, selagi itu berdampak perubahan yang lebih baik, begitu sahabat Teknika. Misalnya disiplin positif, bagaimana kita menciptakan, mewujudkan, membangun karakter yang baik untuk anak-anak kita, baik itu proses pembelajarannya juga banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Tidak harus yang semaksimal mungkin dulu, tetapi kita optimal dulu. Yang penting mau dulu, kita mau dulu bergerak.
tergerak dan menggerakkan. Ya, Seperti itu ya. ya. Oke, benar sekali Bu, karena di sini kita mendapatkan banyak pelajaran dari mentor-mentor kita, dari fasilitator kita, dan juga dari teman sejawat kita yang saling Betul. sharing berbagi pengalaman di masing-masing sekolah masing-masing. Betul. Karena kita tidak hanya di satu sekolah aja, kita ada juga teman-teman yang juga di luar Buleleng juga ya. Jadi kita bisa sharing pengalaman, dan itu merupakan hal yang positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Luar biasa ya. Oke, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya Bu Juni. Mungkin pemirsa Suara Teknika di 107,7 FM ini penasaran nih terkait trik-trik sukses menjadi guru penggerak. Mungkin Ibu bisa sharing terkait dengan trik-trik itu, silakan. Baik, terima kasih. Jadi trik-trik untuk sukses menjadi guru penggerak ini sudah saya dapatkan juga Pak Dewa dari Bu fasilitator yaitu Bu Tasya, Bu Tasya. Dan ya pengajar praktik saya Bu Trisna, beliau pengajar di SMP 1 begitu ya. Jadi trik-trik sukses untuk menjadi seorang guru penggerak, pertama kita kan mengikuti proses pendidikan itu sekarang di LMS. Jadi kalau ada tugas kita berusaha untuk menyelesaikan tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian kita bisa membagi tugas, utamakan mengajar. Iya, benar. Utamakan mengajar. Kemudian di sela-sela kita tidak sibuk, kita buka tugas-tugas yang harus kita kerjakan, kita cicil, karena kan lumayan diberikan waktu sahabat ini kurang lebih 3 hari ya Pak Dewa ya. Jadi kita bisa selesaikan. Kemudian kita mengikuti serangkaian pendidikan itu dengan serius, penuh penghayatan. Kita ikuti, kita nikmati luar biasa. Secara tidak langsung sudah memberikan pengaruh, jadi mengubah mindset kita Pak Dewa begitu. Itu sih trik-triknya Pak Dewa. Jadi kemudian diberikan semangat oleh Ibu Tasya sebagai fasilitator, Bu Komang Krisna selaku pengajar, dan juga teman-teman peserta yang luar biasa. Berkenalan dan bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat, mulai dari ide-idenya, gagasannya, semangatnya, kami bersama-sama gitu saling mendukung Pak Dewa ya. Jadi luar biasa, semangatnya luar biasa begitu. Oke, itulah penjelasan dari Bu Juni, dan tadi saya mendengar tentang LMS itu Learning by System. Jadi dalam perjalanan guru penggerak ini kita dituntut secara mandiri ya Bu Juni. Jadi kita hanya dikasih rundown-nya, dan kita sebagai guru penggerak juga harus bisa menyelesaikan sesuai dengan LMS yang diberikan. Jadi kita harus setiap waktu nih ngecek apakah sudah di-upload, apakah sudah disubmit, seperti itu Bu Juni ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang berikutnya mungkin Ibu bisa menjabarkan sedikit nilai-nilai dan peran guru penggerak. Mungkin ini materi kita kemarin ya. Mungkin Ibu bisa spill sedikit kepada pemirsa Suara Teknika terkait dengan nilai-nilai guru penggerak itu. Iya, jadi sahabat Teknika, tidak terasa ya, pendidikan sudah memasuki pada modul 1.3, di mana visi kita sebagai guru penggerak ya. Nah, sebelumnya ada di modul 1.2 yaitu tentang nilai dan guru penggerak. Jadi apa saja sih nilai-nilai guru penggerak? Ada 5 nilai guru penggerak. Pertama ada kolaboratif, inovatif, reflektif, kemudian berpusat pada peserta didik. Jadi itu yang kita pelajari, kita mulai tanamkan, mulai kita jalankan di sekolah, apalagi di kelas begitu. Mandiri, kita dituntut untuk mandiri. Jadi tanpa disuruh kita mandiri dulu, kita support dulu diri sendiri, mau bergerak, kemudian mau melakukan proses-proses pengembangan diri yang berkaitan dengan potensi kita seperti itu. Jadi ada nilai 5 guru nilai guru penggerak ya. Kemudian kalau perannya, nah kalau perannya itu juga ada beberapa. Jadi yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Memimpin pembelajaran. Bagaimana yang kita lakukan terkait dengan asesmen, kemudian kurikulum, kita membudayakan menerapkan, mencoba, kemudian berkesempatan untuk ikut memperbaiki begitu. Kalau kita di tahap peran menjadi kolaborasi antar guru, mendorong kolaborasi antar guru. Kita berkesempatan untuk berkolaborasi tidak hanya guru bahasa Indonesia tapi juga guru bahasa Inggris Pak Dewa dan guru-guru yang lainnya. Tidak mesti harus formal kan Pak Dewa ya. Kita di kantin ada waktu ketemu, kita bahas, kita kolaborasi seperti itu. Kemudian mewujudkan pemimpin untuk peserta didik pembelajaran ya. Bagaimana kita di kelas itu menjadi pemimpin, mulai dari cara kita mengajar,
mengajar, metodenya, materi-materi. Nah, banyak sekali bahwasannya yang mengatakan, oh materinya tidak menarik, sehingga siswa tidak memelatih. Itulah peran kita, itulah tugas kita, tantangan kita. Bagaimana caranya materi yang sulit ini dapat kita berikan kepada anak-anak melalui misalnya ice breaking atau metode-metode mengajar yang inovatif. Disitulah tantangan kita. Tidak mesti harus utuh ya Pak Dewa, paling tidak ada perubahan dan makna yang didapatkan oleh siswa seperti itu. Jadi iya luar biasa sekali ya, cocok sekali menjadi guru bahasa Indonesia. Sangat detail sekali dijelaskan dari A sampai Z, sampai lupa nih mau nanya apa saya. Tadi saya mendengar juga nilai-nilai guru penggerak. Kalau menurut saya sih kemarin saya pilih yang berpihak pada murid. Kalau menurut Bu Juni dari 5 nilai-nilai guru penggerak tersebut, Bu Juni lebih memilih yang mana sebenarnya? Iya, kalau dari kelima peran itu saya lebih berpusat pada peserta didik. Iya, berpusat kepada peserta didik. Kenapa saya lebih memilih berpusat pada peserta didik? Pertama, tugas kita kan mengajari pasti siswa. Bukan berarti kita mengabaikan peran-peran yang lain atau nilai-nilai yang lain. Tetapi secara keseluruhan itu kan berkolaborasi ya Pak ya. Tentu tetapi ujungnya sekali, ada utangnya sekali adalah berpusat pada peserta didik. Bagaimana kita bisa melayani, memberikan pelayanan, menjadi fasilitator, mediator ketika anak-anak membutuhkan pendampingan kita. Tidak hanya masalah pembelajaran, tetapi setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, lingkungan yang berbeda, semua memiliki kecerdasan dan keunikan yang masing-masing. Itulah yang kita gali. Tidak ada anak-anak yang nakal, tidak ada anak-anak yang katakanlah bodoh. Mereka semua luar biasa, hanya perlu tuntunan. Itulah peran kita, tugas kita untuk menuntun. Tetapi sebelum kita menuntun anak-anak, saya pribadi harus menuntun diri saya terlebih dahulu. Nah, apa yang saya dapatkan saya implementasikan kepada anak-anak, seperti itu Pak. Iya, benar sekali. Kita sebagai seorang guru kan menjadi role model ya. Jadi kita harus bisa berperilaku positif, dan kita juga berbagi kepada siswa terhadap apa yang sudah kita lakukan, tentunya dalam hal yang positif. Dan juga di sini juga ngomongin tentang berpusat pada siswa, kita harus tahu karakter, karena setiap karakter siswa kan berbeda. Jadi tuntunannya juga berbeda, pelayanannya juga berbeda, biar masing-masing peserta didik mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan karakternya. Karena everyone is unique. Jadi setiap orang atau setiap siswa itu adalah unik, lahirnya unik. Jadi kita harus bisa mendalami nih si A seperti apa, si B seperti apa. Jadi dengan strategi yang tepat dan juga siswa itu dengan tepat sasaran juga. Oke, kita beranjak ke berikutnya, yaitu menjabarkan metode mengajar yang baik untuk siswa seperti apa. Mungkin Bu Juni sudah sangat berpengalaman karena 9 tahun sudah mengajar, jadinya tentunya pasti ada pengalaman metode mengajar yang paling super baik untuk siswa seperti apa, Bu? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang metode, semua metode baik. Benar sekali. Semua metode itu baik, tetapi kita sesuaikan dengan kondisi di kelas. Kalau kita misalnya dalam menyusun modul, kita menerapkan metode diskusi, ceramah, atau demonstrasi, tetapi ketika kita di kelas, kita sudah tidak bisa lagi berpatokan pada modul itu kan. Jadi kita harus bisa memiliki planning yang lain, kita kondisikan dengan keadaan di kelas. Misalnya kalau siswa kita dirasa sudah mereka tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik, maka kita akan berpikir metode apa yang harus saya lakukan. Kalau dikatakan metode ceramah itu tidak baik, menurut saya tidak Pak, karena bagaimanapun metode ceramah itu tetap dibutuhkan. Bukan berarti kita menyuapi langsung, tetapi perlu ada beberapa pengarahan. Kemudian ketika siswa belajar mandiri ada yang tidak paham, kita jelaskan. Nah, itulah metode ceramah yang saya gunakan. Meskipun tidak sepenuhnya, kalau misalnya kita terlalu aktif, siswanya pasif kan juga tidak baik. Kalau misalnya, kalau menurut saya di dalam pembelajaran itu harus kita terapkan metode demonstrasi. Betul, kita di samping memberikan ceramah, menjelaskan, mereka juga melihat, kan begitu Pak Dewo ya. Jadi secara terlihat mereka bisa, melihatnya juga, mendengar, menyimak semuanya di sana. Jadi mereka betul-betul bisa memahami, melihat langsung, seperti itu Pak Dewo. Iya, benar sekali. Nah, secara umum kita tahu bahwa di SMK Negeri 3 Singaraja ini notabene siswanya semuanya
kebanyakan laki-laki. Kalau bisa dibilang, kalau kita ukur persentase 80% siswa laki-laki dan 20% mungkin untuk yang putra. Nah, di sini tentunya Ibu Juni juga mendapatkan pengalaman, mungkin pasti mendapatkan pengalaman sepanjang mengajar itu bagaimana sih mensiasati, terutama bagi siswa adalah yang satu kelas ada jumlah siswanya 36 siswa, apalagi tidak semuanya bagus responnya, pasti ada aja yang troublemaker. Karena saya merasakan itu, mungkin Bu Juni bisa sharing strategi pembelajaran, misalnya penggunaan apa membuat suasana pembelajaran di kelas itu lebih efektif. Seperti apa, Bu Juni? Ya, jadi jujur saja ya sahabat teknika dan juga Pak Dewa, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya adalah tipe guru yang dicap marah-marah. Ya kan, karena terbawa suasana jadi marah-marah. Ya kan? Tidak munafik Pak Dewa, tapi memang betul-betul kadang-kadang itu lepas. Nah, semenjak saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mulai menyadari bahwa selama kurang lebih 8 tahun, berarti ya kurang lebih 8,5 tahun saya menjadi guru, saya masih keliru. Saya masih keliru. Ada beberapa yang harus saya perbaiki. Contoh, bagaimana saya harus menyikapi, mengontrol emosi, kemudian mengontrol tata cara. Dan kalau kita melihat, ini pengalaman pribadi, kalau kita melihat anak-anak yang lebih, itu yang lebih aktif gitu ya, bagaimana strategi kita? Kalau misalnya pertama kita pakai pendekatan sampai dia mau terbuka untuk menjawab, tidak mempan, maka kita lakukan pendekatan naik level, artinya mulai mempelajari apa sih yang dialami oleh siswa, mulailah masuk ke ranah pasti ada sesuatu yang dialami oleh siswa ini gitu. Jadi pendekatan siswa. Oke, approachment ya, pendekatan kepada siswa. Betul. Ya. Jadi biar kita tahu seperti apa sih masalahnya. Oke, yang terakhir Bu Juni ya, yang terakhir mungkin Bu Juni sepanjang itu sudah menceritakan makna nilai guru penggerak, mungkin closing statement dari Bu Juni agar pemirsa, pendengar, penonton ya bisa mengikuti jejak-jejak kita sebagai baru calon ya pemirsa, calon guru penggerak. Mungkin silakan Bu motivasinya kepada pemirsa. Ya, baik sahabat teknika, pada kesempatan ini saya sangat merasa bersyukur karena berkesempatan bertemu langsung dengan Pak Dewa gitu ya, yang sudah lama kita tidak bertemu, kemudian kepada Bapak Ibu, kemudian anak-anak juga dan masyarakat lain. Saya pribadi ingin mengucapkan ataupun mari kita sama-sama belajar untuk memperbaiki, merefleksi diri begitu ya Bapak Ibu. Pertama, masalah bagaimana kita mempelajari karakteristik peserta didik anak-anak kita. Tidak ada anak-anak yang tidak memiliki keistimewaan, tidak ada anak-anak yang bodoh, mereka hanya perlu dituntun. Mari kita bersama-sama, saya yakin semua Bapak Ibu guru hebat bisa melakukan versi terbaik. Mari kita bersama-sama menuntun anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki karakter yang luar biasa dan menjadi aset negara yang luar biasa. Mari kita sama-sama bergerak, tergerak dan menggerakkan. Oke, seperti itu. Terima kasih Bu Juni. Sama-sama, Pak Dewa. Ya, sudah memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita semua. Nah, tidak terasa nih sudah berada di penghujung acara. Padahal perbincangan kita kalau bisa dipanjangkan panjang lebar ya. Kalau kita topik about guru penggerak itu sangat luar biasa, sangat dalam, sangat luas juga. Jadi karena durasi, ya mungkin kalau ada kesempatan mungkin kita sambung lagi dengan guru penggerak yang lain. Ya, demikianlah pemirsa obrolan saya dengan Bu Juni terkait dengan guru penggerak. Mudah-mudahan kita semua bisa terinspirasi dan juga bisa tergerak ya, dan selain tergerak kita juga bisa bergerak dan juga menggerakkan. Dan itu semuanya pastinya tentunya berpusat pada siswa. Segala sesuatu pasti kita akan pusatkan kepada siswa, karena pelayanan kita kepada siswa, karena tanpa ada siswa guru pun tidak ada. Ya, oke, itulah obrolan pagi STEMC kali ini ya. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. See you, salam dan bahagia.